Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menyelenggarakan dialog publik bersama DPJ Sumut 1 dan Pertapsi Sumut. Kegiatan ini membahas tentang NIK menjadi NPWP dan dampaknya terhadap kewajiban pajak. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menyelenggarakan dialog publik bersama DPJ Sumut 1 dan Pertapsi Sumut. Kegiatan ini membahas tentang NIK menjadi NPWP dan dampaknya terhadap kewajiban pajak. UMN Al-Wasliyah mengundang Mustafa Kemal Nasution yang merupakan fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Sumut 1 dan Indra Effendi Rangkuti selaku perwakilan dari Pertapsi Sumut sebagai narasumber. Kegiatan ini diadakan di Aula Udin Samsudin Jalaluddin Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada hari Rabu 7 Desember 2022. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan diikuti oleh mahasiswa, dosen, dan pegawai di lingkungan UMN Al-Wasliyah. Selain itu, dialog publik ini juga turut mengundang Bapenda Deli Serdang, BPPRD Samsat Medan Selatan, serta pengusaha dan UMKM yang ada di Kota Medan. Dialog publik tentang NIK menjadi NPWP ini merupakan implementasi komitmen UMN Al-Wasliyah melalui Tax Center dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Bapak Dr. Alistra Jadison Silalahi selaku perwakilan Tax Center UMN Al-Wasliyah mengatakan, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan informasi yang valid kepada masyarakat mengenai perubahan yang ada di Undang-Undang Perpajakan. Memang banyak aturan-aturan, tetapi ada kalanya informasi-informasi itu jarang didapatkan oleh masyarakat, sehingga Tax Center UMN Al-Wasliyah menyelenggarakan dialog publik yang terkait dengan perubahan terbaru Undang-Undang Perpajakan, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam pemaparannya, Bapak Mustafa Kemal Nasution mengatakan bahwa penggabungan NIK dan NPWP ini bertujuan untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan sistem administrasi yang ada di Indonesia, sehingga akan mempermudah segala proses kebutuhan administrasi perpajakan. Ia juga berharap dengan adanya dialog publik ini masyarakat bisa lebih peduli terkait dengan pajak. Saya harapannya mudah-mudahan masyarakat, mahasiswa, dosen, ya utamanya mahasiswa ini kan, karena kan kalau milenial ini kan senang yang simple ya kan, itu bisa lebih aware ya terkait dengan pajak, terus nggak ribet lagi juga, dan tahu bahwa pajak ini penting gitu. Jadi dengan NIK menjadi NPWP ini kan memperluas basis data juga. Jadi nggak cuma masyarakat biasa, tapi mahasiswa dia juga udah melek pajak gitu kan. Basis datanya makin luas, otomatis harapannya nanti compliance atau kepatuhan juga lebih meningkat. Kalau kepatuhan meningkat, tax ratio juga naik. Kalau tax ratio naik, penerimaan juga makin besar. Berarti APBN juga banyak, pembangunan juga makin meluas. Di samping itu, mahasiswa UMN Al-Wasliyah yang juga merupakan relawan pajak mengatakan adanya dialog publik ini sangat mendukung dan berkaitan dengan pembelajaran yang mereka tempuh di bangku kuliah. Kegiatan hari ini sangat mendukung dengan kegiatan bagian manajemen ya, bagian apalagi akuntansi sama manajemen, karena berkaitan dengan perpajakan juga. Ada juga mata kuliah yang mengajari tentang perpajakan. Jadi ini sangat berguna dan bermanfaat juga untuk kedepannya, di mana mahasiswa mampu mengetahui bahwa penggunaan NIK itu sangat bagus dan harus dirahasiakan gitu. Perwakilan Pertapsi Bapak Indra Effendi mengatakan masih adanya kekhawatiran masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi rutin terkait perubahan NIK menjadi NPWP. Ia juga menyampaikan tujuan dari penggabungan NIK dan NPWP ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap keduanya, mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Ya, saya kira masyarakat sebenarnya kalau saya lihat umumnya bisa menerima, tidak terlalu menjadi masalah ya. Cuman memang mungkin di masyarakat masih ada juga yang kekhawatiran, itu wajar, namanya ada perubahan. Tapi yang paling penting adalah yang perlu kita tekankan, sosialisasi diperbanyak. Nah, ini saya kira yang dibuat oleh UMN ini bagian dari itu. Karena kan perguruan tinggi kan punya fungsi pengabdian masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan sosialisasi yang lebih sering, kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi itu bisa hilang. Dan itu salah satu fungsi Tax Center.
Dari Women Al-Wasliyah, Rifki Kusuma Faris Abdullah, Women Channel mengabarkan. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah memberikan beasiswa zakat profesi bagi mahasiswa dan zakat profesi untuk masyarakat. Selain itu, pada kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian hadiah pemenang MTQ tingkat UMN Al-Wasliyah. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menyerahkan zakat profesi tenaga pendidik dan kependidikan kepada 24 mahasiswa UMN Al-Wasliyah dan zakat profesi untuk masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Aula K. Usman Women Al-Wasliyah pada hari Rabu 7 Desember 2022. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Women Al-Wasliyah sebesar 2,5% dari penghasilan yang diterima. Zakat ini dikumpulkan setiap bulan dan akan diserahkan setiap akhir tahun. Zakat merupakan suatu hal yang wajib untuk dikeluarkan oleh seluruh umat Islam jika sudah memenuhi haul dan hisabnya. Zakat ini tentunya dapat membersihkan jiwa, raga, serta harta bagi orang yang mengeluarkannya. Pada kesempatan ini, Women Al-Wasliyah memberikan beasiswa zakat profesi kepada mahasiswa sebesar Rp2 juta per orang, dan zakat profesi kepada masyarakat yang berhak menerima yang berada di lingkungan sekitar UMN Al-Wasliyah. Tentunya kepada kita umat Islam, mengeluarkan zakat itu adalah merupakan sebuah kewajiban dari harta yang kita miliki. Jika sudah cukup haul dan nisabnya, wajib kita keluarkan 2,5% dari harta yang kita miliki itu sendiri. Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti mengatakan bahwa pelaksanaan zakat profesi di UMN Al-Wasliyah sudah ada selama 6 tahun dan diharapkan akan terus berlangsung. Dengan adanya zakat ini, UMN Al-Wasliyah dapat membantu masyarakat dan mahasiswa yang berhak untuk menerima. Ya, itu zakat profesi itu bagian daripada kewajiban kita sebagai umat Islam. Bahwa zakat profesi itu sejak saya diberi kepercayaan menjadi rektor, kita berlakukan di UMN dan hasilnya baik. Banyak kita bisa membantu masyarakat sekitar, banyak bisa membantu mahasiswa agar mereka tidak putus perkuliahannya. Dengan zakat itu terasa manfaatnya buat anak-anak kita dan warga masyarakat. Oleh karenanya itu sudah tahun ke-6 dan kita bertekad untuk seterusnya. Selama UMN ada, maka selama itu pula semua dosen, semua sivitas, para pegawai diambil zakat profesinya dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat profesi ini merupakan salah satu wujud nyata dari pengimplementasian visi UMN Al-Wasliyah yaitu Islami. Selain itu, Rektor Women Al-Wasliyah juga sedang merencanakan untuk membuat berbagai program bagi seluruh sivitas akademikal serta mahasiswa Women Al-Wasliyah untuk dapat lebih meningkatkan ciri Islami dari Women Al-Wasliyah, seperti mewajibkan untuk membaca Al-Quran, memberikan pelatihan fardu kifayah, dan lain sebagainya. Ya, artinya semua yang berkaitan dengan kepentingan Islam, semua yang berhubungan dengan ciri-ciri keislaman akan kita terapkan di Women Wasliyah. Selain menerapkan zakat profesi yang kita salurkan kepada orang yang berhak, banyak lagi bisa kita terapkan terkait dengan ajaran-ajaran agama kita. Seperti contohnya semua dosen, semua mahasiswa, semua pegawai harus bisa membaca Al-Quran. Itu juga bagian daripada ciri-ciri Islami. Dan memberlakukan ketentuan kepada semua mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan membaca Quran, bagaimana melakukan tata cara misalnya menyolatkan jenazah dan sebagainya, itu bagian daripada ciri-ciri Islami yang harus diikuti oleh semua mahasiswa. Mahasiswa UMN kita harapkan kelak menjadi sarjana-sarjana yang mampu dan bisa untuk memimpin umat di daerahnya masing-masing. Selain penyerahan zakat, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian hadiah dan sertifikat bagi mahasiswa pemenang Lomba MTQ tingkat UMN Al-Wasliyah serta penampilan pagelaran seni dari mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Mahasiswa menampilkan bakat-bakat yang mereka miliki seperti menyanyikan lagu Islami, musikalisasi puisi, dan menari. Tentunya hal ini sangat diapresiasi oleh Rektor UMN Al-Wasliyah. Ia berharap UMN Al-Wasliyah dapat memberikan wadah yang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Alhamdulillah bagus sekali, anak-anak berbakat. Saya sungguh terkejut juga melihat anak-anak yang begitu bisa
langsung bisa menghibur kita dengan berbagai seni, cabang seni, ada tarian, ada puisi dan sebagainya. Saya kira ini bagian daripada bakat-bakat yang tidak boleh dipendam, harus disalurkan. Oleh karenanya kreativitas mahasiswa seperti ini saya minta kepada Wakil Rektor 3 untuk terus melakukan pembimbingan dan memberi kesempatan kepada anak-anak seluas-luasnya berkreasi untuk agar mereka bisa berkembang. Salah satu penampilan dipersembahkan oleh mahasiswa yang sedang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM di UMN Al-Wasliyah. Mereka menampilkan musikalisasi puisi tentang Al-Wasliyah. Ini merupakan salah satu pengalaman berharga yang mereka peroleh selama mengikuti perkuliahan di UMN Al-Wasliyah. Tentang kegiatan hari ini menurut saya sumpah seru banget Kak. Jadi kayak kita kan yang tadinya sepi gitu, jadi ngerasa terhibur. Yang kegiatan-kegiatannya monoton kuliah-kuliah aja diadain seni-seni musik. Selain ngasah intelektual, kita juga bisa ngehibur diri kita, ngekspresiin suara-suara kita lewat bait kata gitu. Karena puisi itu menurut saya pribadi kita bisa ngekspresiin perasaan kita lewat kata-kata. Jadi tulisan kita itu bisa kita tampilin lewat kata-kata, bait-bait yang indah gitu. Senang banget bisa tampil karena kan belum tentu dapat kesempatan lagi di Medan. Senang banget bisa tampil karena kan belum tentu dapat kesempatan lagi di Medan. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.